di dekorasi siap, di teknisi siap, di konsumsi siap. Siap. Belum mulai kegiatan, baiklah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Udah, mulai. Udah, selesai. Rindu Semanipo sukses. lagu spesial bareng-bareng Diva Musika sudah. Maju bersama hebat semua, Semanipo bisa. Selamat pagi sahabat Semanipo. Di sini kita bertemu lagi di acara podcast Rindu Semanipo. Wah, kita ketemu lagi tentunya. Masih ingat kan siapa saya? Tentunya masih dong.
Barangkali yang masih baru tahu saya, singkat saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufik Nurrohman. Saya dari kelas 10 IPS 3. Diingat-ingat ya, kalaupun nanti ketemu saya bisa dipanggil atau disapa dengan sapaan Rizky begitu. Nah, di podcast kali ini kita bakal mewawancarai seseorang. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa tentunya di sekolah ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ngobrol saja dengan yang bersangkutan, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik pagi semua. Alhamdulillah, baik. Semangat pagi ya. Iya, semangat pagi. Tentunya dengan semangat pagi, semangat Disnatalis ke-21. Spirit 21 begitu. Jadi Ibu Wiwi ini adalah kepala SMA Negeri 1 Ponggok yang baru ya. Nah, boleh dong Bu untuk diperkenalkan terlebih dahulu. Terlebih mungkin pemirsa di rumah serta teman-teman di rumah ini belum tahu siapa sih sebenarnya Bu Wiwi ini. Monggo Bu Wiwi bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Nama lengkap saya, ini bukan sombong ya nanti ya, kirain sombong gitu ya. Nama lengkap saya DRA Hajah Wiwi Dwi Astuti MPD. Alhamdulillah dilahirkan di Malang 53 tahun yang lalu. Ntar lagi kurang 7 tahun insya Allah pensiun itu ya. Iya. Saya punya anak 2, alhamdulillah laki semua. Yang satu sudah alhamdulillah, selalu saya banyak alhamdulillah ya. Karena nikmat Allah itu harus senantiasa kita syukuri gitu ya. Jadi anak-anak saya yang nomor 1 sudah dikerja di Astra, suami istri di Astra. Alhamdulillah sudah punya cucu 1, laki juga. Jadi saya paling cantik sendiri gitu ya. Semua laki-laki. Iya, baik. Jadi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita baik dengan alhamdulillah atau apapun itu ungkapan ya. Baik. Dari motivasi dari Ibu Wiwi seperti itu. Nah, dari beberapa sumber yang kami gali, berdasarkan sumber yang kami gali, kami mengamati setiap hari Jumat Bu Wiwi ini selalu membawa bekal. Ini motivasinya kira-kira apa seperti itu? Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jadi tidak harus hari Jumat. Ya, baik. Sangat memotivasi sekali tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah ini. Bisa dicontoh juga mungkin kalau ke sekolah nanti bisa bawa bekal agar supaya biayanya juga lebih hemat seperti itu ya Bu. Ya, Ya. lebih sehat juga. Nah, lebih Ya. kita lebih tahu kondisi makanan kita. Ya. Nah, kan kita sedikit beranjak. Kalau kita hitung-hitung mulai dari Maret sampai Oktober ini kita berada di lingkup pandemi COVID-19. Nah, selama ini pembelajaran kan kita berada di rumah atau dalam jaringan. Menurut Bu Wiwi, pada masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih? Yang jelas pada saat masa COVID PBJJ itu ya itu dari kita harus alhamdulillah lagi. Alhamdulillah apa? Kalau selama ini pembelajaran tatap muka, waktu kita, guru, keluarga, anak-anak kita, siswa-siswa kita, hampir separuh waktu itu berada di luar rumah. Pada saat masa pandemi, hampir semua waktunya di rumah, itu yang disyukurinya. Apa? Ada hubungan kontak batin, lebih dekat dengan kedua orang tuanya. Kalau dulu itu jaranglah di rumah, biasanya anak-anak kita berangkat jam 6, pulang jam 3, jam 4, habis itu sampai rumah sholat maghrib, tidur, sudah ketemu ibu bapaknya hanya sebentar. Nah sekarang dengan pandemi ini hampir separuh waktu, 18 jam paling tidak lah, kalau 24 jam, 6 jam buat tidur berarti 18 jam ada di rumah. Jadi pembelajaran PJJ, bahwa pembelajaran itu tidak harus dengan tatap muka dengan ketemu guru, bahwa mencari ilmu itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan apa saja. Ilmu itu banyak yang bisa kita serap. Kalau pembelajaran online, wah kita pakai WA lah susah lah, pakai ini susah. Ini pembelajaran kontekstual, misalkan dari pendidikan agama, yang selama ini mungkin anak-anak kita jarang, maaf maksud saya, masuk dekat masjid gitu ya,
jarang juga masuk masjid. Tapi dengan pandemi ini, paling tidak bisa subuh, 5 waktu bisa sholat jamaah. Dari pendidikan karakternya di situ saja sudah terbesit itu bahwa PJJ pandemi ini bisa dilaksanakan. Lebih kontekstual. Misalkan dari pelajaran biologi juga gitu. Jadi tanpa alasan anak-anak kita itu, siswa khususnya SMA Negeri Sepatu Ponggok, dengan karakter yang pedesaan, jadi banyak pembelajaran yang kita serap di situ. Misalkan nggak ada punya wifi karena memang jangkauan di sini, mohon maaf itu. Saya itu juga pakai, tidak akan sebutkan itu ya. Itu sinyalnya juga susah gitu ya. Nah, tetapi dengan pandemi ini, jadi wifi, HP dan sebagainya bukan suatu alasan. Tapi pada dasarnya PJJ ini bagus, bagus. Jadi banyak, walaupun ada semua sesi program itu masih ada sesi kurangnya, ada sesi lebihnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tetapi kita nggak usah a priori kita ambil yang negatif, kita selalu positive thinking. Insya Allah lah kalau kita positive thinking, imun kita tuh semakin kuat. Wah, dengan PJJ gini, setiap orang ucapan adalah doa. Kalau kita terlalu banyak gerundel dan sebagainya, wah PJJ tugasnya banyak, online banyak, duit habis, ya benar-benar ucapan itu akan jadi kenyataan. Iya. Nah, gitu mungkin Seperti ya. itu. Iya. Jadi selain kita juga hikmah dari COVID-19 ini, selain kita menjaga kebersihan lebih ekstra, tentunya ada hikmah tersendiri untuk berkumpul bersama keluarga, serta pendidikan berkarakternya pun juga lebih kelihatan seperti itu ya Bu ya. Gitu, ya. Baik. Nah, dari berbagai sumber juga kami mendapatkan informasi bahwasanya Bu Wiwi ini sering melakukan puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Itu motivasi besarnya apa Ibu Wiwi? Ya, sebetulnya puasa Senin Kemis itu tuntunan dari Rasulullah. Jadi kalau kita sehari 1 minggu sudah terisi dengan makan, paling tidak 2 hari perut kita dikosongkan. Dengan dikosongkan itu adalah sudah detok mengeluarkan racun-racun dan sebagainya. Terlepas dari kita, hubungan kita dengan Allah dapat pahala, tapi secara kesehatan itu lebih sehat lagi kalau kita puasa Daud itu ya, 1 hari puasa tidak dan ini. Dan apa lagi ya, itu tadi disyukuri lagi tadi itu, paling tidak 2 hari kita ini manusia kan banyak dosanya ya, paling tidak 2 hari ini kita udah bisa menahan diri, melatih diri untuk sabar ya, paling tidak sampai berbuat dosa-dosa yang besar, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi sampai sebegitu. Jadi banyak positifnya, puasa Senin Kamis itu banyak positifnya. Jadi anak-anakku terutama yang perempuan nggak usah takut, wah nanti saya ginilah. Insya Allah kalau kita khususnya yang beragama Islam, kita mematuhi tuntunan Rasulullah, kita mesti tampil sehat dan cantik gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan apapun. Insya Allah apa yang dituntunkan oleh junjungan kita, Rasul kita adalah masih berdampak yang baik untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Baik, seperti sangat memotivasi sekali tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin juga bisa dicoba puasa Senin Kamis, puasa sunnah atau puasa Daud, itu juga sangat bagus sekali seperti itu Bu ya. Nah, tadi barusan kita sudah bahas-bahas sedikit nih tentang keseharian Ibu Wiwi. Saatnya kita bahas yang lebih dalam mengenai biodata dari Ibu Wiwi ini. Kira-kira seperti apa? Nah, ini ada satu pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon maaf Ibu Wiwi, apabila diperkenankan, Bu Wiwi bisa menceritakan riwayat pendidikan. Kan kita juga, Bu Wiwi sendiri ada pendidikan dari SD sampai SMA itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Saya lahir di Malang. Bapak saya tentara, kami 6 bersaudara. Saya dididik sejak kecil dengan disiplin. Nah, SD sampai kuliah di Malang dengan didikan tentara yang sangat-sangat disiplin gitu ya. Alhamdulillah selama sekolah itu saya alhamdulillah tidak pernah terlambat. Walaupun waktu itu jarak jauh, saya lahir 67. SD itu sangat jauh ya, jalan kaki ya.
jalan kaki, kemudian SMP berangkat itu 5:30. Karena sama guru saya kalau terlambat pintu pagar ditutup. Nah, terus kenangan yang terindah di SMP itu saya alhamdulillah tidak biasa membuang sampah di mana-mana. Karena pernah ada di bangku saya sampah, itu langsung dimasukkan ke saku, dicubit sampai gosong itu ya tangan saya. Dan itu kenangan, tuh guru saya namanya Bu Marta itu, jadi disiplin banget. Jadi alhamdulillah kalau saya kemana-mana, insya Allah, saya kalau buang sampah mesti di saku saya, nggak di sembarang tempat. Biasanya kantong saya itu kalau sekolah dulu ada bungkus permen, ada bungkus apa, di kantong saya. Nah, jadi kebiasaan dari situ, kalau waktu saya dari guru ngajar itu mesti saya suruh anak-anak lihat di bawah, kalau ada saya suruh ambil sendiri. Itu pelajaran saya SMP. Yang paling mengesankan lagi, alhamdulillah, saya itu jadi pasukan Garuda Pramuka. Wah, Saya suka mendaki gunung kemana-mana itu sudah. Itu SMP, kemudian SMA, alhamdulillah. Terus dilanjutkan kuliah. Kuliah tuh motivasi saya sangat besar. Karena saya dilahirkan dengan 6 bersaudara, dengan bapak saya hanya seorang TNI. TNI dulu itu tidak sama dengan sekarang. Saya tuh kalau waktu itu dinikahkan atau dilamar dengan siapapun, maaf, saya belum mau. Karena saya ada punya prinsip hidup saya tidak ingin hidup seperti ibu saya. Kenapa tidak ingin seperti hidup ibu saya? Kasihan ibu saya itu mulai malam sampai pagi, mulai pagi sampai malam kerjanya di dapur. Saya lihat, saya selalu emansipasi wanita. Saya melihat seperti itu, kasihan dengan ibu-ibu kita, dengan kaum perempuan, makanya kita nggak boleh berani dengan ibu kita. Karena banyak hal yang kita mungkin tidak bisa membalas jasa-jasa ibu kita itu, walaupun kita sudah ngasih materi sekian banyak, tidak mungkin akan terbalas. Bayangkan ibu-ibu Anda itu mulai pagi sampai malam kerjanya di dapur. Itu yang memotivasi saya untuk kuliah. Waktu itu ditanya, kuliah apa? Pokoknya saya mau jadi sarjana. Karena waktu itu informasi nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu informasi kan nggak ada TV juga, nggak ada HP, nggak ada. Yang tahu adalah kontekstual, pembelajaran di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Saya benar-benar, saya nggak mau hidup seperti ibu saya, kerja di dapur, dan seterusnya. Lah itu yang membuat motivasi saya, walaupun saya kondisi saya miskin, saya pokoknya harus kuliah, saya bilang gini ke ayah saya. Gak tahu ayah gimana carinya duit, pokoknya saya harus kuliah. Alhamdulillah kuliah, lulus 91, dari 3 kelas, alhamdulillah. Ini Bui bukan sombong gitu ya, ini hanya motivasi. Kuliah dulu itu sulit banget, nggak seperti sekarang. Oh iya sulit sebenarnya, tetapi waktu itu sangat sulit. Alhamdulillah saya juga tidak pernah terlambat. Jadi saya ini orangnya sangat disiplin gitu ya, nggak pernah terlambat, alhamdulillah. Kuliah itu lulus tepat waktu. Dari 3 kelas matematika ABC itu yang wisuda dengan saya itu hanya 5 orang, termasuk saya. Jadi dari 3 kelas itu hanya 5 orang yang bisa wisuda tepat waktu. Saya harus wisuda tepat waktu. Kenapa? Karena harta di rumah saya, orang tua saya itu udah habis. Semua terjual buat saya. Jadi saya dibilangkan egois juga nggak apa-apa, punya kemauan keras juga nggak apa-apa. Memang saya kenyataan seperti itu. Karena memang kondisi orang tua saya itu tadi ABRI, tapi memang benar-benar nggak ada dana untuk kuliah. Dan saya akhirnya, pokoknya saya harus 4 tahun persis, saya harus lulus itu. Itu motivasi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita berlayar aja, berlayar itu harus punya tujuan. Sama dengan kita sekolah tanpa tujuan itu nggak ada. Harus ada kata harus apa? Nah, harus untuk saya harus ada kata harus. Karena apa? Itu tadi, kalau kita mau berlayar kemana, tujuannya kita kemana, nggak tahu itu nanti, nggak tahu. Tapi kalau begitu kita harus jadi sarjana, harus jadi ini, harus itu. Dipasang aja di kamar besar-besar, saya harus ini jadi apa?
Minimal kalau nggak punya dana jadi orang baik. Jadi orang baik. Minimal itu. Tetapi kita harus ada target. Hidup itu harus ada target. Alhamdulillah kemudian 91 lulus, kerja, terus pindah ke Blitar. Karena saya punya kakek di Blitar, jaksa itu dibawa ke Blitar. Saya juga nggak bayangkan di Blitar itu bagaimana, saya juga nggak bayangkan. Akhirnya ya sudah, yang penting saya harus kerja. Ada lagi kata harus. Waktu jeda lulus 91, itu juga nggak boleh nikah sama orang tua saya. Harus kerja dulu, perempuan itu harus kerja. Kata orang tua saya gitu. Kalau kamu kerja punya duit akan senang katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah makanya anak-anakku semuanya kita harus patuh dengan orang tua karena restunya orang tua adalah restunya Allah. Kalau orang tua nggak merestui apalagi Allah tidak akan merestui. 2 tahun persis. Katanya ayah saya kamu harus kerja 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun 93 terus baru nikah. Nikah umur 26. Udah nikah, seret, habis itu punya anak, kemudian saya harus lagi, saya nggak pernah ada kata harus, ada opsi itu nggak ada. Kemudian saya kuliah S2. S2 juga sungguh-sungguh, jadi pagi ngajar full, waktu itu jadi waka kurikulum dengan ngajar yang full, nanti naik kereta ke Malang jam 10, pulang lagi sampai rumah jam 10 malam, habis itu bekerja, nyiapkan besok pagi datang ke sekolah juga tidak terlambat. Alhamdulillah S2-nya 1,5, tetapi karena S2 itu harus ada target 2 tahun, akhirnya wisudanya kan mundur. Walaupun selesainya saya lebih cepat, tapi tidak boleh wisuda lagi. Alhamdulillah lagi, ini bukan sombong, IP-nya sangat tinggi ya, 3,91. Wah, hebat. Yang motivasi saya apa? Saya harus S2, karena suami saya alhamdulillah juga pendidik. S2 itu nggak bisa targetnya tesisnya nilai A. Wah saya gini, wah kata suami saya, angel bilang gini, kalau tesis nilainya A, wah ini saya harus melebihi dari suami saya. Harus A, katanya kan sulit untuk mencapai A itu ya. Nah, makanya anak-anakku semuanya, jadi bahwa kata harus, motivasi itu harus ada. Alhamdulillah tesisnya dapat A. Udahlah tercapailah IP-nya itu. Jadi namanya belajar itu tidak ada kata tidak. Setiap saat, setiap detik, setiap menit harus belajar. Kata di Al-Quran juga disebutkan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, artinya kan jauh sekali gitu ya. Jadi anak-anakku semuanya jangan terpaku dengan kondisi. Wah saya orang miskin, saya orang gak mau, tidak. Kalau Anda ingin meningkatkan taraf hidup Anda, menaikkan derajat Anda, bisanya dengan ilmu. Ilmu dengan apa berarti? Sekolah. Karena Allah sudah menekan bahwa Allah akan menaikkan 1 derajat lebih tinggi. Nggak tahu nanti derajatnya seberapa, kan yang tahu rahasia Allah. Bahwa kita kalau mau belajar itu mesti akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi oleh Allah. Itu mungkin masa pendidikan saya, jadi pesan saya bagi mereka yang kondisinya pas dan sebagainya, tidak ada halangan untuk belajar. Insya Allah kalau kita belajar, berdoa, berusaha, insya Allah masih Allah akan meninggikan derajat kalian semuanya. Jadi tidak ada kata menyerah, itu ya. Ya baik. Ya, itu sangat memotivasi sekali. Jadi banyak pesan yang dapat kita ambil dari kisah Ibu Wiwi. Seperti semangat yang tinggi juga. Wanita juga mempunyai citra pendidikan yang harus tinggi seperti itu ya Bu ya. Ya, harus itu harus. Ya. Nah, nanti teman-teman di rumah juga bisa menerapkan semangat Ibu Wiwi ini untuk menggapai cita-cita masing-masing seperti itu. Nah, kan seperti yang kita tahu, Ibu Wiwi ini adalah kepala sekolah yang basisnya adalah seorang guru. Nah, kenapa sih Ibu Wiwi ini memilih menjadi seorang guru dibanding dengan profesi yang lainnya? Gitu ya, guru itu adalah guru yang mulia. Untuk memotivasi anak-anak semuanya. Sejak kecil itu saya sudah melihat guru saya. Jadi ada kenangan yang
lucu waktu kecil itu. Saya sukanya seperti guru saya, pakai itu apa sandal yang tinggi, terus tas yang besar. Guru gitu kan dulu waktu itu ya. Saya mesti belikan itu. Ibu saya belikan sepatu yang tinggi sama tas. Udah dibawa kemana keluar waktu kecil tuh ya. Kenapa? Ya kayak guru saya gitu ya. Guru saya dulu waktu itu gitu sukanya. Ya udah, ya kayak namanya seorang wanita yang kecil, perempuan kecil, ya main-mainan tuh senengannya main bu-guru-bu-guruan. Padahal saya nggak tahu itu guru itu gimana. Taunya guru saya itu seperti itu. Ya, seperti itu. Dengan berkembangnya waktu, ternyata jadi guru itu suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Kita selalu berinteraksi dengan siswa, dengan anak-anak kita. Terus ilmu itu paling enggak otak kita tuh selalu update itu ya. Jadi otak kita tuh kalau didiamkan aja, tidur aja, maka nanti otak kita tuh akan tetap stainless. Mungkin otak saya udah hampir karatan ini ya. Nah, sama dengan pisau stainless itu. Pisau stainless itu kelihatannya kan bagus itu ya. Tapi bisa untuk memotong sesuatu, memotong pisang aja yang lembek, kadang-kadang susah ya stainless itu. Artinya apa? Bahwa pisau stainless itu untuk tajam itu harus diasah, harus sering diasah. Sama dengan otak kita manusia. Manusia kita kalau kemanggalan diem dan seterusnya, maka otak kita sama dengan pisau yang stainless itu. Kelihatannya tajam, tapi untuk motong aja nggak bisa. Makanya setiap saat kita harus mengadit ilmu. Itu kalau guru. Akhirnya kalau kita profesi lain, mungkin bisa juga profesi lain itu mengadit ilmu. Tetapi tidak sebanyak seorang pendidik. Karena pendidik itu, ya tuh, setiap detik, setiap minit kita harus update dan sebagainya. Dan juga insya Allah itu tadi, mudah-mudahan seorang pendidik semuanya, teman-teman seprofesi saya, kita harus tetap kuat, tetap sehat, komitmen terhadap profesi kita. Insya Allah itu guyonan itu ya, walaupun kita berjuang tanpa tanda jasa. Sudah? Baik. Nah, sedikit kelas balik dari pendidikan. Kira-kira kalau boleh tahu, prestasi apa saja sih yang membanggakan dari Bu Wiwi ini selama menempuh pendidikan? Prestasi sebetulnya juga banyak. Yang paling membanggakan prestasi saya adalah saya bisa mengabdi ke bangsa dan negara ini, terhadap keluarga, terhadap anak-anak kita, terhadap masyarakat kita. Itu mungkin prestasi yang membanggakan sekali. Apalah artinya prestasi, piala dan sebagainya kalau kita tidak berprestasi untuk orang-orang yang kita cintai. Seperti itu, baik. Bisa jadikan motivasi bagi pemirsa yang di rumah. Nah, tentunya dalam sebuah kehidupan ada satu motivasi yang mungkin Bu Wiwi simpan sampai saat ini. Mungkin Bu Wiwi juga bisa menginformasikan kepada teman-teman. Nah, barangkali teman-teman di rumah juga bisa lebih termotivasi ketika Bu Wiwi nanti menyampaikan motivasi. Sampai saat ini mungkin ada motivasi, kalimat atau motivasi apa yang Bu Wiwi pegang sampai saat ini? Motivasi saya adalah kata harus. Hanya satu kata ya, harus. Kita harus senantiasa berubah, berbuat kebaikan terhadap orang di sekitar kita. Itu motivasi saya. Jadi tidak ada yang lain. Jadi dalam hidup itu ada harus dulu itu. Jadi kalau kita sudah berpegang pada harus, maka akan kita berbuat dan sebagainya. Dan jangan meninggalkan pekerjaan, melupakan pekerjaan yang dulu, menunda mengerjakan maksud saya. Karena apa? Menunda pekerjaan itu adalah menunda juga kesuksesan. Jadi jangan dibiasakan menunda pekerjaan. Banyak hal yang harus dikerjakan, segera diselesaikan. Nah, makanya ada kata bijak itu, berikan pekerjaan kepada orang yang sibuk, maka akan segera terselesaikan. Tetapi kalau pekerjaan itu diberikan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, maka pekerjaan tidak akan pernah terselesaikan. Baik. Mungkin itu. Iya, baik. Nah, itu motivasi dari Ibu Wiwi. Nah, barangkali teman-teman di rumah juga bisa menerapkan konsep yang dilakukan oleh Ibu Wiwi, nanti juga dapat memotivasi kalian. Nah, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus
setelah kesan pesan berikut ini. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Rindu Semanepo. Baik, mengingat kembali tetap dengan semangat yang membara di DN21 ini, kita juga ada harapan-harapan tersendiri lah untuk DN ini. Nah, baik, untuk Semanepo ini kan kita sudah Disnatalis ke-21, usianya juga sudah menginjak angka 20 lebih ya Bu ya. Nah, kira-kira ada harapan atau kesan pesan untuk Semanepo ini seperti apa? Terima kasih. Umur 21 itu adalah pada saat usia sudah mau dewasa itu ya. Nah, kalau sudah dewasa berarti secara kelembagaan maka SMA Negeri 1 Ponggok harus semakin meningkat dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Meningkat di sini dalam kapasitas semuanya. Dari seluruh keluarga besar SMA Negeri Ponggok harus ikut serta di dalamnya. Enggak mungkin hanya kepala sekolah, guru atau siswa saja. Jadi semua komponen di seluruh keluarga besar SMA Ponggok harus ikut ambil bagian sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana meningkatkan sekolah ini menjadi sekolah pilihan pertama untuk semua warga kabupaten maupun kota Blitar. Amin. Untuk sekolah di SMA Negeri 1 Ponggok. Jadi anak-anakku semuanya tunjukkan ke dunia luar bahwa siswa SMA Negeri 1 Ponggok adalah siswa yang hebat dari segala hebatnya dalam bentuk prestasi, akhlak dan semuanya. Jadi kita harus semakin lebih dewasa lagi, dewasa dalam keilmuan. Artinya apa? Semakin meningkat lebih baik lagi daripada yang kemarin. Baik, tentunya dengan podcast ini kita juga mendapatkan banyak sekali motivasi-motivasi yang kita dapat. Pelajaran yang kita dapat pun juga semakin banyak. Harapannya semoga nanti bisa terwujud seperti itu ya Ibu. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan dukungan-dukungan dari teman-teman dan masyarakat untuk lebih berkontribusi di SMA ini. Baik. Nah, mengingat waktu sudah cukup lama, saya rasa untuk kami sudah saja. Saya Rizky Taufik undur diri. Sampai jumpa kembali. Sugeng Jalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werani melu ngomong masalah sepele we golek liyane. Tambah loro yakin wetako nambahi sengsara ngerusak tatanan hati sing wis pengen lali karo
isi ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung cerita lara pun kadung bekas ning dodo beri hati sing mbok paringi wis cukup berapa kan tak baleni aku wis ora gagas kata luka wis cukup ini tak pengen baleni Mario lewu dolanan ati wis wayahe kowe kapok mlenjani udan tangis ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung cerita lara pun kadung bekas ning dodo beri hati sing mbok paringi wis cukup berapa kan tak baleni beri hati sing mbok paringi ora tak baleni terima kasih. Namaku Dilanto Edi Bagron. Aku bersekolah di suatu SMA negeri 1 Ponggok. Aku memiliki cita-cita yang sederhana. Cita-citaku adalah membuat orang lain bahagia. Karena menurutku, kebahagiaan untuk diri sendiri itu adalah egois. Sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Suatu pagi saat aku berangkat sekolah, aku bertemu dengan seorang siswi pindahan baru. Kata temanku, namanya adalah Emilia. Hai, kamu Emilia ya? Iya, emang kenapa? Sebentar. Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Ternyata cuma mimpi. Siapa ya cewek yang dimimpi tadi? Sejak virus corona menyerang Indonesia, pagiku selalu kuawali dengan merumput. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Karena sekolahku diliburkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kangen sama sekolahan.
Aku jadi teringat masa pagi dulu. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, Lord, if you see the bitch come my way, like leaving brain control when I stray, yeah. Life sacrifice in the price of my day, like living like a figure tale. Sometimes I fall, I slip, yeah. I walk for the time, more like you, yeah. Not to put the fire with the things I do. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine. Spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came. Rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat. Catch a second wind. Thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running. Wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me my behavior. Have me lost in light speed. Times like these that make me say, yeah, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control when I stray. Yeah, life sacrifice in the price of my day. Like living like a figure tale. Sometimes I fall, I slip. Yeah, I walk for the time, more like you. Try not to. Ya, memang terlalu indah untuk diingat. Tapi ya sudah, ini demi menghidupi keluarga. Pak, ngaret sih. Ya, Le. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Hai Roni. Mas Ron. Oh, sampai nanya lo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenal aku mau. Apa mangelu aku mangkah. Wah, kowe to mangkah, nggih sapa nyeluki. Iki piye kabarmu? Alhamdulillah baik. Arep ndi wae? Alah ngewangi ngarit pakku lho, tas tuku wedhus lho. Tuku wedhus ning nggon pasar ngemplak ngono. Rego 3 juta arep aku dinyan 3 juta. Ora oleh kok arep aku. Oh alah. Kabarmu piye? Wah, apik-apik. Pengennya libur sawi enek corona ngene iki ndak rindu sekolahane ya, Pak. Yo jane ya rindu nongkrong karo cah-cah ngono kae. Main-main kene lho. Apa enggak main di sekolah lho. Kene tak aku ngosok. Ayo TikTokan ae. Aku ya rindu loh karo sekolahan, rindu diulang Pak Suryo kae. Oke, anak-anak, kita akan mempelajari tentang bumi. Ini adalah bumi. Ini adalah cita-cita. Pak, lagi bentuk manuk, Pak. Sawi ora krungu suarane cah-cah rasa-rasa mah. Bro, awas kamu ndek nyuruh Yanto lho, Bro. Aku apa jeneng Yanto dolan karo Siti gendaan. Aku ning pasar ngemplak lho tuku wedhus 2 jutaan. Karo Pak aku ditawa 3 juta. Ora oleh nang kuwi. Omonge kemurahan kok imporan kok Itali kono. Ora lho Di, aku ndek iki loro Yanto mlaku karo main sano. Tapi regane wedhus dari bapakku medun. Aku ndek iki loro Yanto, metu karo Yatimah. Kowe aja gibah lho dadi wong iki. Tapi aku lho. Apa jenenge? Metu karo om lek bengi. Aku kelingan bilang Pak Suryo kae lho. Mas anu sing yang mek loro lho.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sing masuk penting loro, bodo nyandi. Ku gendong tas merahku. Pak, ora nanti sawani mae udah mlebu, Pak. Selamat pagi. Ya liyane ndi? Nantikan diri. Yang kemarin tegang bapaknya pak. Ekron ora krungu nek cah pindahan anyar. Lanang apa wedok? Wedok. Apakah dia cewek yang ada di mimpi itu ya? Paham ale rindu SMA ini mudaan. Aku yo rindu. Wis tak ngerisi aku ya. Oh iya. Pas sampe pulang lagi. Ya bisa aku. Oke. Beberapa bulan kemudian, virus corona di Indonesia sudah berakhir dan sekolah pun mulai masuk kembali. Dan saat itu juga Dilanto bertemu dengan cewek yang ada di mimpinya. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua.